kalau kita mau berjalan menuju Allah itu mesti tinggalkan dunia, tinggalkan akhirat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalam para sufi sudah banyak menunjukkan itu. Di antaranya kalam yang sering kita ulang-ulang, kalamnya Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan, jika ada bagianku di dunia berikan kepada orang kafir, tapi jika ada bagianku di akhirat berikan kepada orang mukmin. Karena yang diharapnya apa? Yang diharapnya Allah semata. Inilah implementasi dari kalam ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau maksudku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kami cari, yang aku cari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan semua karunia dan anugerah Allah itu kita masih diizinkan untuk mengabdi, berubudiyah, melakukan amar Allah dan Rasulnya, dan juga Allah masih izinkan kita bertalabul ilm dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani tentang siapa yang ingin sampai kepada Allah, lalu dia menjelaskan cara sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dimulai dengan kalam man aradal akhirah fa alaihi bizuhdi fid dunya wa man aradallah fa alaihi bizuhdi fil akhirah fayatruku dunyahu li akhiratihi wa akhiratahu li rabbih. Metodologinya kemarin disebutkan, siapa yang ingin akhirat maka dia wajib zuhud dari kehidupan dunia. Lalu siapa yang menginginkan Allah, siapa yang tujuannya Allah, maka dia mesti zuhud dengan akhirat. Maka tinggalkanlah dunia untuk akhirat dan tinggalkan akhirat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang mesti dilakukan, mesti dilalui oleh seorang hamba yang punya keinginan, yang punya cita, yang punya tujuan, dan tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam yang sering diulang ketika kita hendak berzikir, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, maharnya apa? Maharnya adalah zuhud dunia dan akhirat. Jadi kalau kita pengen meresapi begitu luar biasa kalam yang disebutkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi itu, jika kalam itu diucapkan dengan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, tapi hubud dunia masih ada dalam kolbu atau hubul akhirah masih ada dalam kolbu, maka selama itu masih ada, maka seseorang salik tidak akan sampai kepada Tuhannya. Maka jalan supaya sampai mesti meninggalkan. Jika berkeinginan kepada kehidupan akhirat, dunia mesti ditinggalkan. Kelezatannya, syahwatnya, segala hal, apakah itu makanan, minuman, pakaian, pernikahan, kendaraan, kedudukan, tingkatan ilmu, kemasyhuran, semuanya itu adalah dunia. Maka semuanya itu mesti ditinggalkan, mesti dihilangkan. Kalau itu masih ada, maka itu disebut mereka belum zuhud. Belumlah zuhud. Karena di sana masih ada kelezatan nafsiyah,
keinginan hawa nafsu dan tabiat, ada cinta kepadanya, maka dikatakan sedikit saja ada hubbud dunia dalam kolbu, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan akhirat. Dan begitu juga jika orientasi seseorang itu ada akhirat di dalamnya, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini relevan dengan kalamnya Nabi, az-zuhdu fid dunya yurihal qalba wal jasad. Zuhud dunia kepada dunia itu merehatkan kalbu dan jasad. Jadi kalau kita kalbunya pengen nyaman, kalbunya pengen tenang, kalbunya pengen istirahat, buang hubbud dunia dari kalbu, dan itu membuat kalbu menjadi raha, membuat jasad menjadi tenang. Nah, sebaliknya jika hubbud dunia ada di dalam kalbu, maka kalbu akan selalu gelisah. Lalu jasad ini capek-capek. Maka inilah yang mesti kita pelajari. Bagaimana mengeluarkan hubbud dunia di dalam kalbu itu. Maka ini mahar sahih kalau kita mau berjalan menuju Allah itu, mesti tinggalkan dunia, tinggalkan akhirat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalam para sufi sudah banyak menunjukkan itu. Di antaranya kalam yang sering kita ulang-ulang, kalamnya Rabi'atul Adawiyah, yang mengatakan jika ada bagianku di dunia berikan kepada orang kafir, tapi jika ada bagianku di akhirat berikan kepada orang mukmin. Karena yang diharapnya apa? Yang diharapnya Allah semata. Inilah implementasi dari kalam ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau maksudku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kami cari, yang aku cari. Nah, jika ridha Allah yang kita cari, maka apapun yang terjadi kita mesti nerima, kita mesti meridhai itu semua.